Shalom, saya atas nama Yamsi Aryanjana Tunis dari kelas L dengan NIM 01 2019 0438 semester 4. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang atau yang biasa disapa IAKN Kupang angkatan tahun 2019. Video ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Agama Kristen, di mana kami diminta untuk memilih salah satu topik dari beberapa topik pembelajaran kami selama semester ini. Dan topik atau judul yang saya pilih adalah teori behaviorisme. Bagaimana penjelasan tentang teori behaviorisme? Mari kita saksikan secara bersama-sama. Bagian yang pertama dari teori behaviorisme ini adalah alasan. Saya memilih teori behaviorisme ini karena teori ini lebih menekankan kepada penambahan pengetahuan. Dan teori ini juga tidak mempersoalkan apakah manusia itu baik atau jelek dan apakah manusia itu rasional atau emosional. Melainkan teori ini hanya ingin mengetahui bagaimana individu atau seseorang dapat mengendalikan perilaku atau tindakan terhadap faktor-faktor lingkungan atau gejala-gejala sosial yang terjadi di sekitar lingkungan yang ditempati. Bagian yang kedua adalah latar belakang. Teori behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang hanya memandang manusia dari sisi fenomena jasmania, dan teori ini juga lebih menekankan kepada perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulasi dan respon. Jadi dari teori behaviorisme ini kita dapat menganggap seseorang itu telah belajar apabila ia menunjukkan perubahan dari perilaku atau tindakannya, dari yang tidak baik menjadi baik dan dari yang baik menjadi lebih dan sangat baik. Bagian yang ketiga adalah tokoh-tokoh dalam teori behaviorisme. Dalam teori behaviorisme ada banyak tokoh yang memberikan pendapatnya tentang teori behaviorisme ini. Namun di sini saya memilih dua tokoh, yaitu yang pertama Pavlov. Menurut Pavlov, teori behaviorisme ini merupakan proses perubahan individu atau perubahan seseorang karena adanya latihan dan juga pengulangan. Artinya bahwa jika kita ingin agar seseorang itu berubah dan atau apakah kita ingin mengajari seseorang untuk berubah, maka kita harus mengajarinya secara berulang-ulang dengan berbagai latihan. Tokoh yang kedua, Thorndike. Menurut Thorndike, ada 3 hukum dalam teori behaviorisme ini. Hukum yang pertama adalah hukum kesiapan, yang kedua hukum latihan, yang ketiga hukum akibat. Artinya bahwa dalam proses pembelajaran harus diadakan persiapan terlebih dahulu. Lalu kita juga harus melakukan latihan secara berulang-ulang. Dan pada akhirnya, akibatnya kita akan tahu bersama berapa persen peserta didik yang daya tangkapnya cepat dan juga berapa persen peserta didik yang daya tangkapnya terhambat. Bagian yang berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari teori behaviorisme. Salah satu kelebihan dari teori behaviorisme adalah dapat membiasakan seorang guru untuk bersifat peka terhadap situasi belajar. Dan kekurangan dari teori behaviorisme adalah
Jika pemilihan metodenya salah, maka dalam proses pembelajarannya pun tidak akan terasa menyenangkan atau proses pembelajarannya akan terhambat. Bagian yang berikut adalah peran guru dan juga peran siswa dalam teori behaviorisme. Yang pertama, peran guru. Peran guru dalam teori ini adalah guru dapat mengkondisikan belajar dengan berbagai strategi belajar yang berpusat pada peserta didik. Misalnya, guru harus memperhatikan metode, fasilitas, atau mode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran, agar ketika proses belajar mengajar berlangsung, semuanya bisa terasa menyenangkan. Yang berikut peran siswa. Karena teori behaviorisme merupakan perubahan karena adanya interaksi antara stimulasi dan respon, maka di sini peran siswa adalah mendengarkan materi dengan seksama, mencatat bagian-bagian penting dari materi yang dipelajari, lalu melakukan latihan dengan cara belajarnya sendiri secara berulang-ulang. Hal yang terakhir dari penjelasan saya di sini adalah penerapan teori behaviorisme ini. Jadi dalam penerapan teori ini, guru diminta untuk memberikan stimulasi yang baik agar peserta didik juga bisa dapat memberikan respon yang baik pula. Jadi sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menciptakan suasana belajar yang efektif dan efisien agar proses pembelajaran itu bisa dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan terlebih kita sebagai calon pendidik Kristen, kita harus tetap menjalankan tugas kita sebagai seorang guru dengan mendasarkan atas keteladanan Yesus Kristus sebagai guru yang agung. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang teori behaviorisme. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.